sejarah bahwa PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama itu tidak bisa dihapus. PKB itu adalah anak kandung Nahdlatul Ulama. Kalau PKB sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama, maka PKB lah yang harus takdim taat kepada Nahdlatul Ulama. PKB lah yang harus didikte oleh NU, bukan sebaliknya PKB yang mendikte NU. Itu satu. Kedua, kalau PKB ada kebaikan terhadap Nahdlatul Ulama, saya sampaikan waktu itu adalah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Ini yang tepuk tangan pasti pengurus NU. Kalau pengurus PKB gak tepuk tangan nanti. Karena memang kenyataan itu pahit gitu. Santai saja lah, kita kongkow saja. Tentang hari lahir ini saya sampaikan karena lagi viral. Saya tidak tahu masa depan, masa lalu. Saya sampaikan, saya tahunya masa depan. Begini, kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Sebenarnya saya sudah bikin slide ya, NU dan wawasan kebangsaan. Saya ingin sampaikan beberapa materi yang menurut saya itu cukup dibutuhkan oleh kiai-kiai kita di daerah kan, terkait dengan tetangga-tetangga yang menyebalkan itu, yang seolah-olah lebih islami daripada istihad para kiai-kiai Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila itu. Tapi waktunya tidak memungkinkan, mungkin nanti diagendakan lagi ngundang saya ya. Kontrak baru aja nanti. Begini, fakta, dan ini tidak bisa kita hapus. Kita sebagai manusia dan juga organisasi tidak akan lepas dari yang namanya waktu, Pak. Waktu itu ada dua. Satu waktu yang telah berlalu, yang tinggal sejarah atau history. Kedua, waktu yang akan datang, itu masih misteri. Jadi tema kita kali ini, bagaimana PKB secara khusus umumnya kita sebagai manusia bisa melihat masa lalu dan mempersiapkan masa depan. Bagaimana posisi kita untuk meninggalkan histori dan mempersiapkan masa depan yang masih misteri. Ini penting. Yang pertama, histori, sejarah. Sejarah itu ada dua, Ibu. Satu, sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu. Seperti kita lahir di mana, suku bangsa kita apa, warna kulit kita apa, itu adalah sejarah kita yang kita tidak pesan, langsung terima jadi. Kita jadi bangsa Indonesia itu tidak pesan kepada Allah. Saya tanya ibu-ibu, ayah nu pesan kapungkur dina patuangan ibu na nuju 8 sasi pesan ke Gusti Allah hayong lahir di RT 0 hiji. Ayah tuh Bu. Kita seperti ini adalah pemberian Allah yang tidak kita pesan. Oleh karenanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Warna kulit kita tidak sama, wajar. Suku bangsa kita tidak sama, biar. Bahasa kita tidak sama, wajar. Justru Islam diturunkan oleh Allah 15 abad yang lalu. Salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan ras diskriminasi. Kata baginda Nabi di dalam khutbatul wada yang begitu fenomenal, kata beliau, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla baina arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada istilah suku Arab lebih baik daripada suku non Arab. Semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau ibu bapak hari ini mendengar pembicara atau mubalik yang dalam ceramahnya memprovokasi jamaah untuk membenci satu suku tertentu, satu etnis tertentu, satu ras tertentu, itu sudah dipastikan mubalik yang kedaluarsa. Mungkin kalau kata Ibu Susi itu harus ditenggelamkan. Kenapa? Baginda Nabi 15 abad yang lalu telah mendeklarasikan la fadla baina arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Tapi ibu bapak, meskipun kita tidak pesan kepada Allah untuk dijadikan bangsa Indonesia, kita patut bersyukur Allah pilih Indonesia sebagai tanah air kita. Ini catat, ibu-ibu bersyukur jadi orang Indonesia. Bu bersyukur tuh? Kunaon bersyukur?
tak iya masalahnya. Dan manusia mah kudu diemutan. Begini Ibu, biar kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Ibu, bangsa Indonesia itu negara yang luar biasa kaya Ibu, luar biasa kaya. Tak usah saya absen satu persatu kekayaan bangsa kita yang luar biasa ini. Terlalu naif, lisan yang kerdil ini harus melukiskan kekayaan bangsa kita, amanah dari Allah yang luar biasa. Satu saja faktanya Ibu, Indonesia itu negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Tidak ada negara dengan pulau melebihi pulaunya Indonesia. Anda bayangkan, Indonesia itu Ibu, pulaunya saja ini, pulaunya saja 17.800 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 berarti. Saya tidak perlu mau absen. Luar biasa kaya bangsa kita ini. Dan lagi Ibu, kita patut bersyukur kenapa kita dijadikan bangsa Indonesia. Indonesia itu negara yang berada di garis khatulistiwa, sehingga panjang siang dan panjang malam di Nusantara itu relatif sama. Saumnya orang Indonesia maksimal 14 jam Pak, maksimal, karena panjang siang dan panjang malamnya relatif sama. Saya pernah tahun 2012-2013 saya ngambil master di Utrecht University, Belanda, di Parompong belok kiri. Ketika pertama kali saya di sana Ibu, Ramadan. Nah, Ramadan pertama saya di Eropa itu ketika puncaknya musim panas. Anda bayangkan, kita puasa hampir 21 jam Ibu. Jam setengah 2 malam, jam 10 malam itu baru adzan maghrib. Jam setengah 2, jam 2 sudah adzan subuh Pak. Bayangkan, maghribnya jam 10 malam, subuhnya setengah 2. Kebayang gak kita puasa hampir 21 jam Pak? Kebayang Bu, kasih sana Bu. Urang matong boro-boro 20 jam puasa 14 jam, setengah jam buka kan kolok tegis dicocoli. Apalagi kalau 20 jam. Makanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih Indonesia sebagai tanah air kita. Ya, makanya tadi di lagu yang disampaikan, yang dilagukan Hubbul Waton itu, Subhanul Waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, Hubbul Waton minal iman. Bito labidod, make to ulaku dod, ya lal wadon, ya lal wadon, ya lal. Jadi beda maknanya ya. Hubbul Waton minal iman, cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Ini saya sudah sampaikan dalilnya lengkap ini dari Al-Quran, hadis, dan kaul-kaul ulama salaf yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang kebenaran keabsahan Hubbul Waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Kenapa? Ada tetangga kita yang kemarin sore masuk Islam, ceramah kemana-mana, dia sampaikan nasionalisme itu tidak ada dalilnya, mencintai tanah air itu tidak ada contohnya. Eueuh ti dituna kusim kuring di heureuyan, lain eueuh ti dituna sia can ka ditu. Da ayeuna mah nih saya sampaikan, ayeuna mah tong boro-boro Hubbul Waton minal iman Pak. Amaliyah yang kita terima dari kiai-kiai kita, ritual yang kita terima dari kiai kita dikritik, dibully. Kemarin viral, ayah seorang dokter mubalik gitu kan, dokter gelarnya, dia bilang, saya membaca hadis gak pernah menemukan ada hadis setelah sholat mengusap wajah. Ayakannya. Jadi orang makan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dikasih contoh asyhadu alla ilaha illallah rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hajan. Itu gak ada dari sananya, itu bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Padahal Ibu, dina hadis riwayat Imam Abu Dawud disampaikan, kata Anas bin Malik dan Abu Hurairah, ketika Rasulullah selesai sholat, beliau pegang ubun-ubunnya, kadang mengusap wajahnya sambil berdoa, asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma adhib anniyal hamma wal hajan. Eta ayat nemrak dina hadis Abu Dawud. Ya, iya mah karek apal kulo bid'atin dolalah Gus nyebutkeun hadis. Nah, hadis yang sampai kepada kita itu hampir 900.000 hadis, Pak. Iya karek hafal, karek maca terjemah hadis arba'in geus nyebutkeun hadis. Ya. Makanya yang kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', karena hadisnya menyampaikan dua, pegang ubun-ubun dan mengusap wajah, yang afdol itu setelah sholat pegang ubun-ubun lalu mengusap wajah.
nu ulah sote ta salat ngusap beungeut batur Pak eta ulama. Misalkan ibu teh pas ke depan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, eta nu bid'ah mah gitu kan. Atawa ngusap wajah, ngusap ubun anu teu puguh, biasanya anak-anak milenial ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, eta ge montong gitu kan. Kalau ingin beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, pegang ubun-ubun lalu usapkan ke wajah. Itu sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud.